Mikey 17, sebuah film yang apa ya, sedikit sci-fi tapi nggak sci-fi juga, dan menceritakan near future manusia bakal kayak gimana. Dan gue bosen. Gue nggak tahu kenapa orang suka sama film ini dan kenapa bisa mendapatkan rating yang 7 gitu. Gue nggak bilang jelek juga sih, cuman di bawah biasa gitu. Gue sih feeling gue bakal dihujat ya sama film-film lover yang goers banget gitu. Tapi seriusan deh, ini adalah impression gue lah. Ini adalah pendapat gue tentang movie ini. Dan gue sih pengen kalian juga tetap nonton gitu. Dan mungkin kita punya jawaban yang berbeda. Jadi ada apa dengan Mikey 17? Kenapa menurut gue kayak kok gini banget ya? Mikey 17 atau Mikey 17 adalah cerita sci-fi near future tentang dunia yang dimana ternyata tuh bumi sudah tidak layak lagi ditinggali, sehingga beberapa orang bikin opsi gitu untuk cabut dari bumi gitu ya. Mungkin bumi udah terlalu banyak kehancuran, udah terlalu banyak koruptor, udah terlalu banyak kesalahan infrastruktur sehingga kacau balau lah alamnya, sehingga manusia udah nggak bisa tinggal dengan tenang lagi di situ. Nah, di sini ada Robert Pattinson yang menurut gua luar biasa banget, sumpah. Luar biasa banget. Nanti kan gua bahas kenapa dia luar biasa banget, karena dia benar-benar nunjukin kalau Eclipse adalah sebuah kesalahan. Tapi kita ngomongin ceritanya dulu. Jadi intinya bumi kacau balau. Nah, ada Mark Ruffalo yang kalah mulu di pemilu. Terus dia akhirnya ngasih solusi gitu loh ke negara. Dia akan memimpin ekspedisi untuk apa ya, ngetame planet baru gitu untuk umat manusia biar lebih aman gitu. Nah, ini sebenarnya Interstellar tapi jalur buruk ya, jalur kacau balau yang politiknya juga kacau balau. Jadi tuh beberapa orang gitu dipilih untuk nemenin mereka bikin koloni lah di planet-planet yang dituju sama si presiden ekspedisi ini. Nah, si Mark Ruffalo ini ternyata butuh satu orang yang diharapkan bisa menjadi expendables gitu ya. Bukan, gue nggak ngomongin si Sylvester Stallone sama siapa, ya itulah pria-pria Chat Sigma ngumpul. Tapi kita ngomongin tentang orang yang mau merelakan dirinya di cloning dan mati beberapa kali demi keselamatan umat gitu, untuk kebutuhan apapun bahkan. Nah, si Mikey ini karena nggak baca dan dia iya aja, dan dimulailah petualangan dia menjadi sebuah bahan uji cloningan, yang dimana di masa itu sudah ada alat cloningan. Sampai akhirnya tiba-tiba dia bertemu dengan Mikey 18. Jadi dia udah mati 17 kali dan sekarang dia lagi jadi Mikey 17. Dipikirnya Mikey 17 bakal mati, ternyata masih hidup, tapi mereka udah keburu ngeprint Mikey 18. Dan ya udah dimulailah pertarungan eksistensialisme antara mana yang Mikey, mana yang aku, dan mana yang bukan aku. Nah, dari sini sebenarnya premisnya menjanjikan banget dan menurut gue sangat-sangat menyenangkan gitu untuk dieksplor tentang siapakah yang diriku. Kalau misalnya nanti ada cloning tuh, Eno tuh yang mana? Eno 17, Eno 18, atau jangan-jangan Eno 1, Eno berikutnya udah bukan Eno lagi. Dan kalau misalnya ada dua Eno, nah Eno yang membunuh itu Eno 18 gitu. Apakah Eno 17 juga harus dikenakan hukuman? Dan kalau misalnya satu orang cuma boleh satu paspor, yang dapat paspor satu Eno, apa semua Eno punya paspor yang berbeda? Krisis identitas atau pertanyaan-pertanyaan filosofis mengenai identitas dan eksistensialisme. Mana yang aku? Aku yang mana? Aku siapa? Apa itu aku? Dan mengapa aku? Nah, dari situ keren banget, dan itu alasan gue pengen nonton. Gue pengen tahu banget si Bong Joon-ho ini tuh mengeksplorasi pertanyaan ini tuh dengan cara seperti apa gitu. Bagaimana kita juga bisa melihat bagaimana dia mengeksplorasi tema hutang di Parasite. Gue pengen banget ngeliat dia mengeksplorasi tema eksistensialisme tentang keakuan di Mikey 17. Tapi ternyata di Act 3 sama 4 mereka akhirnya ragu untuk terus mengeksplor masalah itu. Padahal tuh udah bagus banget. Jadi gini, ini spoiler ya. Jadi ya lu pada yang belum nonton, buruan nonton. Tiba-tiba di Act 3 sama 4 tiba-tiba ngomongin politik, tiba-tiba ngomongin masalah figurisme, masalah polarisme, tentang kecintaan terhadap idola yang berlebihan gitu. Yang jelas-jelas si Mark Ruffalo ini memotret ya Donald Trump lah gitu. Sosok politisi yang lebih banyak gayanya, lebih banyak blaha-blehe blohonya daripada aksi dan emang kemampuannya dalam memanage atau mengatur atau membuat kebijakan untuk negara atau bahkan koloni. Aksi yang ditonjolkan malah aksi tentang bagaimana mereka berusaha menyelesaikan masalah dengan makhluk asing yang emang membelah diri dan banyak bentuknya, tapi ada si mothernya. Apa ini? Terus ngomongin tentang siapa yang alien. Apakah kita yang alien atau mereka yang alien? Karena mereka bukan manusia, jadi kita sebutnya alien. Dan ngomongin tentang bagaimana sebenarnya alien ini tuh adalah orang-orang yang intelijen juga gitu. Bukan berarti dia bukan bentuk manusia, tapi dia tidak intelijen gitu. Jadi kayak krisis identitasnya malah dari keakuan jadi ke other. Apakah other juga adalah ancaman untuk kita atau enggak, atau gimana? Kayak tiba-tiba menurut gue bener-bener lepas, bener-bener berantakan, bener-bener jadi kayak ini mau kemana sih? Padahal udah bagus banget tuh di-build dari Mikey 17 tiba-tiba ketemu Mikey 18, dan akhirnya mereka menikmati bagaimana mereka punya pacar dan kedua pacarnya menikmati mereka berdua. Ya pengen
gitulah. Tapi si Mikey 17 cemburu sama Mikey 18, tapi itu kan gua, tapi itu bukan gua, tapi dia masih hidup, tapi dia 18, tapi yang bener 17 gitu. Tapi siapa yang paling Mikey, 17 apa 18? Siapa yang paling dicintai, 17 apa 18? Itu membuat pacarnya si Mikey, Nasya pada saat itu harusnya jadi kayak eksplorasi tuh di situ. Jadi kayak diuji tuh premis-premisnya. Malah diselesaikan dengan bahkan bagi dua sama salah satu karakter cewek yang kehilangan pacarnya gitu karena suka sama Mikey 17. Jadi dibagi dua. Gue bener-bener lepas di situ. Gue bener-bener hilang di situ. Gue bener-bener kayak ini pertanyaan awal tentang eksistensi dan keakuannya kenapa tiba-tiba geser jadi politik? Kenapa tiba-tiba ngomongin kepemimpinan yang ngaco gitu? Di voting berdasarkan popularisme dan dia nggak bisa ngapa-ngapain dan membuat kebijakan-kebijakan yang aneh. Terus bagaimana posisi Expendable di sini sendiri yang dimana dia jadi cloningan dan dikorbankan untuk banyak hal gitu ya, sampai dicek apakah radiasi, apakah berbahaya, apakah ada virus dan lain-lain. Tiba-tiba kayak jadi abai gitu aja gitu. Kayak tiba-tiba bisa makan bareng, tiba-tiba sih ya gue tau lah maksudnya pengen nunjukin seberapa begonya di pemimpin gitu dengan main ambil batu gitu aja dari planet gitu tanpa dicek apakah ada bakterinya, virusnya atau organik-organik lain yang dapat mengganggu manusia, yang dimana nyatanya di dalamnya tiba-tiba ada makhluk lain tapi ya biasa aja, dibikin begitu aja untuk diakses banyak orang dan bisa mengkontaminasi banyak orang. Terus ngapain ada Expendable at the first place? Ya nggak usah ada orang asal-asalan juga lu di pesawat gitu loh, nggak perlu dikorbankan orang untuk demi kesejahteraan banyak orang gitu. Terus kita juga ngomongin masalah rasio makanan di situ yang menjadi kunci penting gitu tentang pembagian kepemimpinan dan bagaimana mereka memanage itu semua. Udah gitu aja gitu, kayak tiba-tiba geser gitu, kayak tiba-tiba tengah jalan tuh. Lagi-lagi problem yang gue sering temuin di film-film modern era setelah Marvel dan kawan-kawannya gitu. Terlalu banyak yang pengen diomongin tapi terlalu pendek durasi dan akhirnya bingung gitu mau kemana atau banyak titipan pesan gitu loh. Bener deh, Mikey 17 ini jadi bener-bener cuman kayak bukan plot utama tapi jadi seru-seruan aja gitu. Kita mau ngomongin politik nih tapi ada sistem cloning ya gitu kayak. Padahal gue ingat banget loh di akhir tuh ya, sebelum menjelang akhir itu ada momen yang menurut gue tuh menjadi ciri khasnya Bong Joon-ho atau film-film Korea yang biasa gue tonton. Tentang misterinya, tentang pertanyaannya, tentang menguji premis-premisnya gitu, yang tiba-tiba kok istrinya ada lagi, kok tiba-tiba suaminya di print gitu, mana yang benar, mana yang salah, apakah ini semua hanya ilusi, apakah ini semua adalah imajinasi dia atau khayalan dia, atau jangan-jangan sebenarnya satu isi kapal itu udah cloningan semua atau apa. Bener-bener lewat gitu aja. Gue merasakan dan gue mencium baunya kalau ada ambisi untuk kayak everything, everyone, all at once gitu, digabungin semua genre, semua plot, semua style gitu loh, komedi, percintaan, politik, sci-fi, fantasi, filosofi, tapi terlalu berantakan yang tidak bisa dinikmati aja dan kelihatan banget berantakannya. Beda sama Everything Everywhere All at Once yang berantakan yang indah. Ini berantakan banget aja. Dan ini semua ketolong sama actingnya Robert Pattinson yang tadi gue bilang orang-orang tuh terlalu banyak ngeledekin dia di Eclipse ya. Kok Eclipse? Sorry, Twilight. Kayak gue salah ngomong tadi juga ya. Twilight maksud gue ya, sorry. Tapi kalau nggak salah ada bukunya Eclipse kan? Ya gue lupa inget lah. Tapi intinya orang-orang terlalu banyak menghina dia di zaman-zaman gue dulu gitu, bahwa dia actingnya yang dipinginin cewek gitu, tapi nyatanya dia bisa menjadi banyak hal yang sutradara mau. Dan menurut gue dia carry the whole movie dengan ada Mikey 17 yang bener-bener kelihatan anehnya, freaknya, ada hal-hal yang kayak ada kebiasaannya dia kayak begini-begini, atau kayak lehernya nggak pernah nyaman, atau Mikey 18 yang udah lebih gila, tapi kelihatan gitu lu gila karena dia nyesel gitu sama orang yang di memori terakhir itu dia dihianati mulu dan dikorbanin mulu gitu, nggak bisa baik lagi. Tapi itu lagi-lagi tidak dieksplorasi mendalam dan hanya diomongin dan cuma jadi bagian dari ya udah gitu aja. Atau mungkin selama ini ternyata gue nonton film dalam keadaan ngantuk dan tidak paham isi cerita sehingga filmnya nggak nyampe di gue. Tapi seriusan gue berusaha untuk nontonin karena gue pengen banget nontonin, gue pengen banget nonton di bioskop. Dan kenapa begini? Apalagi bawa nama sutradara selevel Bong Joon-ho gitu loh, dan artis-artis ternama di sana dan orang-orang di balik layarnya. Kalau dia bikin dua film terpisah gitu ya, dia mau ngebahas yang tentang koloni tuh ya, komedi koloni yang kayak Donald Trump versi koloni, sama tentang eksistensialisme Mikey 17-18, gue rasa akan bagus sih. Tapi kayak dia kepaksa tuh untuk masukin dua skrip. Tapi itu asumsi gue dan bisa jadi gue salah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Silakan banget dikritisi juga, silakan banget dikoreksi kalau gua salah penjelasannya atau salah tangkep, dan iya boleh banget kita diskusi di kolom komentar di bawah. Please masukin berbagai macam apresiasi kalian juga atau review kalian terhadap Mikey 17. Dan ya kalau kalian suka sama konten-konten ya ngebahas film dikit-dikit kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue No Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound.